Halo Jakarta, juga Indonesia dan seluruh dunia tentu saja bisa mendengarkan siaran ini karena kita mengudara selain lewat jaringan radio Smart FM juga jaringan radio Sonora di berbagai tempat di negeri kita. Kita juga mengudara lewat YouTube sejak beberapa menit lalu dan juga mengudara lewat audio streaming di radiosmartfm.com. Saya Chan Lau Lembah, kita kembali lagi dalam Perspektif Indonesia, siaran perdana kita di tahun 2021 di tanggal 9 Januari ini. Kita akan membahas tentu topik yang pasti sangat menyedot perhatian dunia, yaitu apa yang terjadi di Amerika dalam 2-3 hari terakhir, terutama sejak ke tanggal 6. Hari ini kita akan mendiskusikan apa yang terjadi, tikungan sejarah apa yang sedang dialami oleh Amerika Serikat sebagai rujukan demokrasi modern yang dipakai di banyak tempat bahkan oleh negara-negara yang baru merdeka tahun 40-an, 50-an, 60-an sampai 70-an. Drama itu barangkali jarang bisa disaksikan. Kita akan lihat nanti apa yang sudah terjadi. Kita sedang menanti sambungan pembicara pertama kita, laporan dari sekitar tempat kejadian dari Patsy Widakuswara, seorang koresponden dari Voice of America yang sekarang sedang berusaha masuk di Zoom kita tapi belum di approve. Coba teman-teman di studio segera memberi jalan masuk untuk Ibu Patsy yang sekarang sedang antri di jalur Zoom kita. Halo teman-teman Smart FM. Ya, sambil menunggu Ibu Patsy. Ibu Patsy sudah bergabung. Saya akan sapa satu demi satu nanti. Pertama dulu, Patsy apa kabar? Lelah nyetir dari Wilmington? Lelah tapi exciting ya. Ini minggu menyenangkan untuk wartawan. Iya, bergairah ya. Bergairah. Bergiroh. Juga ada Ibu Suzy Sudarman yang akan juga saya dahulukan karena beliau nanti akan mengajar jam 10. Ibu Susi adalah Ketua Program Kajian Pusat Kajian Amerika Universitas Indonesia. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi. Oh, sorry. Ya, mikrofon Ibu Susi mati. Oke, sini juga ada birokrat senior, mantan menteri, pernah menjabat di berbagai organisasi multilateral, juga bersekolah di dekat tempat kejadian perkara ini di George Washington University, Dr. Dipo Alam. Selamat pagi Pak Dipo. Selamat pagi. Habis olahraga Pak ya? Gimana? Suara saya cukup didengar? Didengar, clear. Ya, saya baru olahraga aja selesai nih. Baik. Memanfaatkan matahari. Baik. Pagi. Baik Pak Dipo, standby dulu ya. Juga ada peneliti kita, Dr. Irman Lanti. Kebetulan satu alma mater dengan Pak Dipo. Pak Irman sekarang mengajar Pasca Sarjana Universitas Nasional. Selamat pagi Pak Irman. Selamat pagi Pak Dipo, senior saya di GW. Ya, ini kayak reunian. Juga ada dari Center for Strategic and International Studies, seorang peneliti seniornya, kalau nggak salah kuliahnya di NIU ya, Dr. Philip Vermonte. Selamat pagi Dr. Philip. Pagi Bung Ican. Oke. Saya kira kita tidak keberatan memberikan jalan pertama kepada Patsy yang bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi karena drama ini betul-betul kalau film Hollywood pun kalah ini dengan drama yang terjadi karena terlihat saya mengingat kampung kami gitu di mana orang dengan mudah masuk ke DPRD, ke DPR, ke MPR gitu jarang terjadi di Capitol Hill begitu. Silakan Patsy ceritakan dari sudut manapun. Betul, terakhir memang Capitol itu di breach tahun 1812 dan itu yang merangsak masuk tentunya adalah tentara Inggris dan bukan Amerika Serikat. Sebelum saya mulai menjelaskan kronologisnya, saya mau katakan sesuatu yang sangat mengganjal kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, wah mengingatkan pada tahun 98 gitu ya. Saya mau katakan ini sama sekali tidak sama, itu bukan paralelisme yang sama. Pertama tahun 98 itu kan kita akar rumput, tidak ada yang menunggangi. Well, ada sih yang berusaha menunggangi, tapi kemudian disuruh pergi sama mahasiswa begitu. Kalau misalnya ada yang ingat siapa yang waktu itu naik ke atas mobil Kijang, tidak perlu disebut namanya. Tidak ada yang memberikan teori-teori konspirasi, tidak ada yang memanas-manasi, dan tidak ada yang membawa senjata, ya kan? Jadi kalau kita lihat secara kronologisnya yang terjadi hari itu ya,
jam 1 itu Wakil Presiden Mike Pence sebagai Ketua Senat ya, sebagai Presiden Senat. Sorry, saya potong sedikit saja untuk detail. Pence waktu itu ada di Gedung Putih atau di Gedung Parlemen? Nah, jadi karena sekarang ini saya koresponden Gedung Putih, tapi juga sekaligus untuk Biden transition. Jadi selama seminggu kemarin ini saya berada bersama dengan Joe Biden. Jadi pada saat kejadian itu saya ada di dalam bis, di dalam motorcade atau rombongannya Joe Biden. Jadi pas kejadian tersebut itu sebetulnya Joe Biden direncanakan untuk berbicara mengenai masalah ekonomi, tapi kemudian akhirnya dia membahas hal ini ya. Jadi jam 1 siang waktu Amerika Serikat hari Rabu itu seharusnya sidang dibuka. Ini adalah sidang sertifikasi electoral votes. Ini merupakan seharusnya prosedural, seremonial. Formal saja. Tapi kemudian kan kisruh karena banyak para lawmakers, anggota Senat dan juga Kongres yang pro Trump yang menyatakan mau protes dan sebagainya. Biasalah simbolis teater politik dan sebagainya. Nah, itu jam 2 Presiden Trump itu berbicara kira-kira 3 km jauhnya dari gedung parlemen, dari gedung Kongres di depan Gedung Putih ya, di Freedom Plaza. Disitulah dia mulai mengompor-ngompori para pendukungnya, mengatakan bahwa this is the time to fight back. Ayo kita berjalan, let's march to Congress, di mana kita akan meyakinkan we will support the strong Republicans and to make sure that the weak Republicans itu akan menolak sertifikasi electoral votes yang dimenangkan oleh Joe Biden. Kemudian datanglah itu ribuan pendukungnya Trump marching ke gedung Kongres. Dan ternyata tidak berapa lama kemudian itu jebol. Jadi itu yang luar biasa itu adalah bagaimana mungkin ribuan orang bisa masuk ke gedung Kongres Amerika Serikat, polisi tak berdaya dan sebagainya. Itu sekitar jam 2:15 gitu ya. Itu seperti saya katakan tadi, saya sedang ada di motorcade-nya Joe Biden dan di situ mulai rame kan. Saya ngelihat dari Twitter, terus kemudian laporan dari wartawan lain. Semuanya langsung merasa shock. Like what is happening? Ini kan it's not something that we imagine can happen di Amerika Serikat. Jam 2:30 itu kami diberitahu oleh stafnya Joe Biden bahwa remarks-nya akan ditunda dan kemudian sekitar jam 4 Joe Biden baru bisa keluar dan mengecam kejadian tersebut dan menyerukan kepada Presiden Trump untuk memanggil para pendukungnya untuk mundur dan diminta ditenangkan kan lah ya, pokoknya seperti itu. Nah, tak lama kemudian Presiden Trump memang mengeluarkan video lewat Twitter. Ya sebelumnya dia nge-tweet lah ya, dia nge-tweet stay peaceful, tapi sementara itu masih terus nih kejadian masuk, kemudian anggota Kongres yang sedang di dalam ruangan tersebut diamankan, sempat terkepung di dalam ruangan selama beberapa menit karena pendukungnya Trump itu berusaha masuk. Kalau kita lihat gambar video yang dibikin oleh para netizen gitu, betul-betul dramatis ya, betapa penjagaan itu longgar sekali. Longgar sekali, mereka bersenjata, masuk sampai kemana-mana, sampai ke kantornya Nancy Pelosi, itu semua diacak-acak. Mike Pence langsung dibawa oleh Secret Service ke bunker di bawah bersama dengan para senator. Bayangkan ya semua. Kayak film-film Hollywood ya. Mungkin seperti film apa ya? Seperti apa itu Designated Survivor ya? Betul. Seperti itu. Jadi ya it was very very dramatic. Jadi sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 6 lah ya. Jam 6:30 baru bisa dikuasai setelah diturunkannya Garda Nasional. Itu pun sampai sekarang masih simpang siur sebetulnya siapa yang mengirimkan Garda Nasional. Kalau juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa itu atas dasar perintah Presiden Trump, tapi dari pejabat Departemen Pertahanan bilang yang sebetulnya mengirimkan itu bukan Trump tapi Mike Pence. Jam 8 malam berkumpul kembali para anggota Kongres itu dan kemudian proses sertifikasi diteruskan yang akhirnya baru bisa resmi mengumumkan bahwa Joe Biden dan Kamala Harris menang itu sekitar jam 3:50 pagi. Baru bisa dinyatakan. Masa masih ada kan? Masa sudah dibersihkan keluar, tapi masih berada di sekitar. Ya, maksud saya di sekitar gedung masih ada, walaupun di dalam gedung sudah dibersihkan. Ya.
Ya, dan ini nampaknya peristiwa yang betul-betul baru terjadi sehingga saya kira dunia pun kaget kenapa administrasi yang kuat itu, birokrasi yang kuat, pemerintahan yang kuat itu terlihat seperti amatiran gitu ya. Ya, dan itu sekarang yang sedang diselidiki. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, terutama karena ini tuh bukan bukan cuma karena ribuan pendatangnya Trump datang, terus kemudian dikompori dan kemudian bergerak secara spontan, bukan. Kalau kita lihat dari berbagai forum online seperti Facebook, Reddit, Twitter dan sebagainya, semenjak pemilu selesai itu sudah banyak sekali muncul grup-grup right wing, supremasi kulit putih yang menciptakan kelompok-kelompok Stop the Steal dan sudah merencanakan akan datang ke Washington DC, akan menduduki gedung Kongres, membawa senjata. Ini semua udah di planning. Planning online ini sudah lama sekali, sudah berminggu-minggu diketahui oleh wartawan dan tentunya sudah diketahui oleh aparat juga. Tapi ternyata ya seperti itu. Pengamanan. Betsy, Anda ingin mengatakan Trump tidak sendirian. Dia hanya juru bicara dari sebuah gerakan. Jadi secara narasi itu kan memang dari awal si Presiden Trump ini sudah menyatakan bahwa jangan menerima hasil pilpres kecuali kalau dirinya yang dinyatakan menang. Karena sudah pasti the election is rigged. Itu kan narasinya dia seperti itu. Nah, perencanaannya itu sendiri sudah dilakukan oleh para pendukungnya, para right wing white supremacists yang percaya dengan teori-teori konspirasi ini. Saya tidak mengatakan bahwa ini sekarang masih diselidiki ya, masih diselidiki siapa-siapa saja yang menjadi agitator dan sebagainya. Tapi yang jelas, kalau wartawan aja bisa tahu kelompok-kelompok itu, ya pastinya aparat juga tahu kan. Aparat sudah tahu. Gak mungkin intelijen Amerika begitu banyak instrumennya tidak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa pemerintah federal, aparat federal khususnya Garda Nasional dan juga Departemen Kehakiman dan sebagainya itu tidak bergerak. Yang sebetulnya mengamankan awal itu adalah penegak hukum lokal Washington DC ya, oleh wali kota Washington DC, polisi lokal dan sebagainya. Ya. Nah ini sebetulnya juga ada sejarahnya karena ada ketegangan kan antara pemerintah lokal dan pemerintah federal semenjak gerakan protes Black Lives Matter bulan Juni kemarin, di mana pemerintah Washington DC menolak peran aparat federal untuk masuk menenangkan massa. Jadi ketegangan pusat daerah terjadi di mana-mana ya. Ya, dan ini menimbulkan ketidakpercayaan kan dari semenjak gerakan Black Lives Matter tersebut, karena yang ditumpas dengan kekerasan luar biasa dari aparat federal membuat pemerintah Washington DC enggan meminta bantuan kepada mereka, sehingga akhirnya yang terjadi seperti kemarin hari Rabu kemarin ini. Oke. Itu tadi pengantar yang saya kira membuka cerita kita, walaupun sebagian mungkin kita sudah baca, tapi dari tangan pertama pasti lebih dalam, lebih gurih dan disampaikan oleh seorang koresponden wartawan dari Voice of America yang berada di dekat lokasi kejadian, tepatnya dekat dengan presiden yang akan dilantik yaitu Joe Biden, juga biasa warawiri di Gedung Putih dan Capitol Hill. Betsy Widakuswara dari Washington DC. Kita akan istirahat dulu sambil nanti saya akan jumpai Ibu Suzy, setelah itu ada Pak Dipo Alam, Pak Irman Lanti dan Pak Philip Permonte. Sahabat Sonora serta Smart Listener, saya Channel Lembah, kita akan kembali lagi setelah tayangan komersial. Ya, selamat juga untuk Smart FM Group yang mendapatkan penghargaan Adam Malik untuk kualitas siarannya. Kita kembali ke Perspektif Indonesia bersama saya Channel Lembah. Topik kita apa yang terjadi di Amerika saat ini, dan kita kasih judul yang sangat longgar karena memang masalahnya begitu luas, yaitu memaknai Amerika Serikat hari ini. Setelah Betsy Widakuswara membuka diskusi kita dengan memberikan informasi tangan pertama dari Washington DC, kita ke Ibu Suzy Sudarman. Beliau adalah seorang dosen senior yang memimpin Pusat Kajian Amerika di Universitas Indonesia. Ibu Suzy? Ya. Ya. Ini kan kelihatannya apakah Trump ini memang pendekar baru dalam politik Amerika? Nampaknya dulu sih kalau kita lihat dalam tradisi pemilihan presiden yang begitu ketat, misalnya Al Gore dalam sebuah drama yang sangat tensinya tinggi, tiba-tiba datang dengan kenegarawanannya gitu ya, dan kita semua tahu itu. Begitu juga John McCain dan saya kira juga Mitt Romney beberapa saat. Tetapi intinya bahwa orang-orang ini dengan cepat mendahulukan Amerika. Nah, yang memakai slogan America First justru keluarga first atau dirinya first gitu ya, Donald Trump.
sebuah ironi. Silakan Ibu Susi, Anda punya otoritas untuk mengemukakan apa saja mulai dari informasi yang bisa kita pegang. Bahaya nih, Anda menanya kepada seorang akademisi, jadi saya akan frame secara historical dan secara theoretical, oke? Siap. Secara historical, Founding Fathers America itu menyusun sebuah Federalist Paper yang sebetulnya dalam Federalist nomor 10 itu sudah takut kepada factionalism yang dipimpin oleh demagog, oke? Akhirnya mereka berdebat, ada kompromi konstitusi Amerika ditambah amandemen 10 Bill of Rights, oke? Lalu itu secara sejarah. Jadi sebetulnya ada kisah-kisah yang menandakan bahwa demagoguery itu mungkin terjadi di Amerika. Lalu Presiden Andrew Johnson adalah melakukan hal yang sama seperti Donald Trump dan dia di-impeach, oke? Lalu secara kontemporer, kalau saya menggunakan framing dari Castell, dia mengatakan global communicative capitalism itu meniadakan historical self. Jadi kita bisa rancu terhadap identitas kita. Ini siapa? Apakah saya orang Indonesia? Apakah saya orang global? Saya kosmopolitan dan sebagainya. Jadi dalam kerancuan itu, seseorang itu mudah diisi oleh demagog, oleh seorang yang provokator utama. Jadi kalau saya kutip beberapa artikel dari New York Times misalnya, yang digunakan oleh Donald Trump itu adalah bingkai kebohongan yang seperti diutarakan oleh George Orwell, yaitu lancarkan saja kebohongan-kebohongan, nanti lama-lama orang juga percaya. Ya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan Donald Trump waktu naik untuk menjadi calon presiden dan sesudah dia menjadi presiden adalah ideological, dalam arti dia mau truth itu datangnya dari mulutnya. Jadi dia menyatakan semua yang bukan datang dari mulutnya itu adalah deep fakes. Fake yang dilakukan karena fake news, karena segala macam ya. Karena dia bukan seorang prinsipal yang sama dengan GOP, dia menyatakan rezim-rezim sebelumnya itu adalah rezim yang deep state. Deep state dalam artian dia berkonspirasi dengan dunia, akhirnya bangsa Amerika menjadi miskin. Negara Amerika menjadi kalah. Itu yang menjadi sandaran utama dari dia. Lalu dia tahu juga bahwa globalisasi telah menyebabkan tertinggalnya berbagai kelompok dalam masyarakat Amerika yang kalau disebut dalam cerita-cerita yang terbaru adalah hillbillies ya, hillbillies elegy gitu ya, cerita-cerita tentang hillbillies yang ketinggalan, redneck dan sebagainya. Padahal orang-orang ini memang hadir. Jadi kalau kita ingat Timothy McVeigh yang membom Oklahoma City, itu sebenarnya dia adalah anggota dari drifters ini. Jadi orang-orang Amerika yang sering kalau kita sebut di Amerika sebagai white trash. Tinggal di mobil, suka latihan perang-perangan sebagai milisi dan menganggap PBB itu sebagai unsur gelap dari dunia internasional yang akan merebut kedaulatan Amerika gitu ya. Jadi orang-orang ini memang ada, tetapi tiba-tiba seseorang yang oportunis dan orang crook ya, orang jahat ini, mafia, Donald Trump ini bisa menangkap itu dan menggunakan itu untuk menyetir kebencian dan menyetir bangsa Amerika untuk percaya pada kebohongan-kebohongan yang dilancarkannya dia. Akhirnya semua media sosial digunakan oleh dia untuk self-radicalize orang Indonesia. Meghan McCain dalam tweetnya menyatakan bahwa sebetulnya kita harus menelisik benar-benar problema Amerika ini. Karena yang ikut dalam self-radicalization itu bukan hanya orang rednecks, tapi dia juga dokter, dia juga veteran, dan sebagainya. Jadi sebenarnya orang-orang rasis itu memang hadir di Amerika. Yang kita lihat pada saat Presiden Reagan naik, itu mereka menggunakan istilah the silent majority, yaitu blue collar Democrats, ditarik untuk membenci kulit berwarna. Biasanya mereka ikut gitu loh. Jadi rasisme itu mendalam. Bu Susi, ya. Kalau kita coba lacak, apakah ini ada hubungannya dengan katakanlah tingkat pendidikan? Saya tidak terlalu percaya itu karena pendidikan di sana lebih baik daripada negara-negara lain. Tetapi apakah ini ada hubungannya dengan persaingan pada struktur ekonomi? Jadi ini sebenarnya problemnya material gitu. Oh ya, jadi kalau saya melihatnya secara teoretikal begini. Kalau Marx bilang proletar itu akan menjatuhkan elit, di sini elit mendahului dengan medsos. Dia yang membayar orang-orang untuk memberontak terhadap
kelompok lain. Jadi ini kapitalis, kelas kapitalis menggunakan kelas pekerja sebagai konstituen. Nah, di sini yang sebetulnya teori Marx itu jatuh gitu, karena sebetulnya dia nggak menyangka bahwa elit itu dengan menggunakan global communicative capitalism itu bisa menjadi alat dari kelas pekerja untuk melindungi mereka. Jadi kapitalis menggunakan Marxisme justru ya? Mendahului. Karena political culture-nya yang disebut culture dari superstructure itu sudah diisi oleh mereka. Misalnya seorang kaya di Indonesia dianggap baik gitu, padahal dia melakukan kriminal, tugas-tugas kriminal lainnya, terus dia punya media menggambarkan dirinya sebagai yang baik, dan sama aja di Amerika juga begitu. Jadi keluarga Trump seakan-akan selebriti muncul dalam reality show yang disebut sebagai The Apprentice, lalu orang suka dan sebagainya. Tapi yang lebih memicu kesetiaan kepada Trump ini karena mereka dibebaskan dari political correctness. Political correctness dianggap sebagai hambatan bagi orang kulit putih untuk menyatakan, kamu negro, saya nggak suka sama kamu gitu loh ya. Jadi ini merupakan pembebasan dari dirinya yang sebetulnya dipupuk oleh orang Demokrat untuk membuat orang Amerika decent, baik, normal, culturally astute gitu ya. Tapi justru di sini yang dibutuhkan oleh orang rednecks dan kawan-kawan itu adalah pembebasan dirinya untuk bilang, kamu Cina, saya nggak suka sama kamu Meksiko, kamu pulang aja kembali ke Meksiko, dan segala macam. Jadi waktu 2016 itu, di interview voters dari Michigan menyatakan, get the government off our back. Jangan lagi kita disuruh kontrol diri untuk tidak menyatakan perasaan rasisme terhadap kulit berwarna yang menyebabkan orang Amerika miskin gitu loh, kurang lebih. Jadi Trump membongkar, jadi menimbulkan terbukanya satu hal yang sebetulnya mendalam sekali, dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang berakibat buruk seperti kemarin itu. Jadi mereka menganggap politisi itu membohongi rakyat, agenda-agendanya memiskinkan Amerika ya. Ibu Susi, mungkin dulu perasaan-perasaan itu tetap ada, tetapi tertimbun atau tersimpan di rumah masing-masing orang Amerika gitu, atau di diskusi-diskusi kelompok kecilnya. Dipaksa. Kalau Anda rasis, Anda dibawa ke pengadilan. Ada institusi-institusi yang menjaga agar orang kulit berwarna itu punya equal opportunity. Karena jadi, itu kan temanya equal opportunity. Jadi yang dipakai oleh Trump justru semua perlengkapan yang tersedia itu, perasaan tidak suka bersaing dan atau kalah bersaing atau kemarahan dan atau kekalahan itu dipakai dengan channel yang barangkali lebih murah, yaitu media sosial gitu ya. Betul, jadi sekarang itu lebih cepat eskalasinya. Betul. Jadi self radicalization ya itu mudah sekali terjadi kalau misalnya Anda sudah kesulitan kerja, cari pekerjaan sulit, membeli grocery sulit. Nah, ini mudah sekali untuk memicu hal-hal yang seperti ini karena banyak orang jadi homeless dan unemployed dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya ekses dari kapitalisme kalau kita mau mengerti ya. Tetapi kan mereka sudah pintar tapi lalai. Akhirnya lalai bahwa orang kalau kaya itu cepat lupa bahwa ada orang yang tertinggal. Jadi kita harus menjaga. Makanya ada social safety net. Yep. Tapi social safety net kan udah dikembalikan ke state powers. Jadi waktu Clinton itu dibalikan gitu. Social welfare bukan lagi tugas pemerintahan federal tapi tugas negara bagian. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi lama-lama lupa bahwa ada orang yang harus diangkat, orang tapi harus dilindungi. Bukannya Obamacare kembali lagi? Obamacare mencoba, tapi dituduh sebagai sosialis kan dia. Jadi retoriknya adalah ideological, melepaskan diri dari political correctness, lalu menuduh kelompok lain sebagai akan menerapkan sosialisme yang akan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang sudah lazim di Amerika. Jadi sebenarnya kaum konservatif atau mungkin jamak disebut Republikan itu salah dengan mengatakan sebenarnya Demokrat yang katakanlah Obamacare itu menolong mereka, tetapi karena mereka tadi dikendalikan oleh kapitalis yang lebih canggih tadi, sehingga membuat benturan itu antara sesama orang miskin, tanda petik gitu ya. Ya, kebanyakan white trash itu yang menerima welfare. Jadi jangan bilang orang Mexican segala macam itu nggak mau kerja. Mereka mau kerja jadi tukang sapu, tukang potong rumput dan sebagainya. Nggak ada orang kulit putih mau melakukan itu. Jadi sebetulnya
Jadi ini diputarbalikkan melalui dunia media agar orang punya false consciousness. Kalau Marx bilang false consciousness ya, kesadaran yang salah, karena sebetulnya mereka Kesadaran sebenarnya palsu. orang miskin yang harus dibantu, malah dia merubuhkan pemerintahan seperti kondisi Indonesia saat ini. Mudah-mudahan tidak mencontoh hal-hal yang buruk dari Amerika Serikat. Bagaimana Ibu Susi melihat masa depan Trump kira-kira? Kan kita belum tahu apa yang akan terjadi setelah dia lengser, mungkin akan berat, tetapi seperti apa? Kalau di-impeach dan dia dikriminalkan, itu menolong Amerika. Tapi kalau dia dibiarkan lolos, ini adalah contoh buruk yang akan dicontoh oleh Ted Cruz, oleh Marco Rubio, oleh Josh Hawley dan segala macam. Potensi-potensi Trump Junior gitu loh, yang belajar bahwa orang kelas pekerja bisa dimanipulasi. Coba saya ke Patsy, di Amerika sendiri atau media sendiri, apakah melihat ini kan tinggal pendek durasinya untuk melakukan impeachment atau pemakzulan? Ya, jadi kalau kita lihat timeline yang diajukan oleh Speaker of the House Nancy Pelosi itu, mereka maunya minggu depan sudah dikeluarkan articles of impeachment oleh House of Representatives, jadi DPR langsung mengeluarkan tanpa komisi, tanpa deliberasi, tanpa apa-apa, langsung dikeluarkan articles of impeachment dan melalui quick vote di lantai DPR. Dan itu mungkin saja terjadi karena prosesnya dibikin lebih singkat ya? Dibikin lebih singkat, karena kan sebenarnya tanggal 20 udah selesai ya masa jabatannya. Jadi tinggal berapa tuh? Tinggal 11 hari lagi. Tapi begitu keluar articles of impeachment tersebut, meskipun lolos di lantai DPR, kan tetap harus dibawa ke Senat. Nah, Senat ini meskipun sekarang dengan negara bagian Georgia dimenangkan 2 Demokrat, jadi sekarang 50 Demokrat dan 50 Republican, dan nanti Kamala Harris sebagai Presiden Senat ya, sekaligus Presiden Senat sebagai Wapres, menjadi tiebreaker. Tapi itu kan nanti setelah Januari 20. Nah, seantara sekarang sampai Januari 20 kan tetap dipimpin oleh Mitch McConnell. Dan Mitch McConnell tidak akan mengizinkan perdebatan tersebut terjadi. Jadi sekarang ada beberapa hal. Tapi Bush Junior kan jelas posisinya kan dalam soal ini. Berbeda 180 dengan Trump. Ya, jadi yang namanya kelompok Republikan itu kan sekarang terpecah 2 ya, antara mereka yang benar-benar mengatakan oke, enough is enough, this is gone too far, mari kita kembali ke prinsip partai, bukan ke kultus individu lagi. Nah, kalau sekarang ini kita lihat ke depannya bagaimana masa depan Trump, ada beberapa opsi. Yang pertama tadi impeachment, pemakzulan, mungkin bisa dilakukan secara simbolis oleh DPR tapi tidak akan lolos di Senat. Kemudian yang kedua adalah amandemen ke-25 konstitusi yang di mana mayoritas kabinet, jadi 11 kabinet plus Mike Pence mengatakan bahwa ia tidak layak untuk memimpin. Biasanya amandemen ke-25 ini hanya digunakan untuk kalau misalnya presiden operasi dan harus anestesi, maka dialih kekuasaan sementara kepada presiden ya. Tapi kali ini sedang dipertimbangkan untuk Trump. Kemungkinannya juga kecil karena sampai sekarang meskipun sudah ada 2 menteri yang resign, tapi belum ada yang mengatakan mau melengsarkannya melalui amandemen ke-25 ini. Saya mau singgung sedikit, Ican, poin yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi mengenai apa yang dilakukan oleh Presiden Trump terhadap para pendukungnya sehingga bisa membuat mereka percaya berbagai teori konspirasi ini. Ada satu artikel yang baik sekali, tulisan yang baik sekali dari seorang pakar dari Yale namanya Jason Stanley yang mengamati perilaku pemimpin yang menggunakan teknik-teknik fasisme. Ya, jadi taktik fasisme. Saya tidak mengatakan Trump fasis ya, tapi taktik yang fasis yang digunakan pemimpin, salah satunya adalah bagaimana bisa menciptakan kenyataan alternative reality yang membuat kelompok dominan di masyarakat, dalam hal ini di Amerika Serikat adalah kulit putih, laki-laki biasanya, the dominant cultural group itu merasa terserang, merasa terancam. Dalam hal ini terancam oleh kulit hitam, terancam oleh Asia, Hispanik, perempuan, LGBT, dan sebagainya. Dan inilah yang membuat mereka bisa kemudian merasa marah dan kemudian mau untuk make it, fight back, make America great again, dan sebagainya. Jadi itu saya pikir poin yang penting sekali
untuk mengamati bagaimana mungkin Presiden Trump ini membuat 74 juta orang warga Amerika Serikat, a record number of Americans, memilih Presiden Trump meskipun jelas-jelas berbagai hal sudah dilakukannya yang membuat kita geleng-geleng kepala ya, kok bisa, dan kok bisa. Tapi memang luar biasa sekali, Ican, kalau misalnya saya meliput kampanye rally Presiden Trump, itu yang namanya antusiasme dan rasa cinta dan rasa kultus individunya itu luar biasa sekali, and that is real, and that is not going away just because President Trump is leaving office on January 20th. Oke, tadi suara Petsi sudah bersuara dari Washington DC dan sebelumnya ada Ibu Suzy Sudarman, seorang akademisi senior kita. Kita akan istirahat lagi beberapa pesan komersial, setelah itu saya akan pergi ke Pak Dipo Alam, Pak Irman Lati, dan Pak Philip Vermonte. Pastikan Anda masih dalam... Ya. Saya pamit ya Pak. Oke, siap. Saya pamit, karena terima kasih banyak Ibu Suzy, selamat melanjutkan kasih. pekerjaan di akhir pekan. Ya, kita istirahat lagi untuk beberapa pesan komersial ke studio Smart FM Network. Ibu Suzy, kita akan kontak lain kali lagi. Oke, thank you. Ya, baik. Ya, kita kembali lagi dalam Perspektif Indonesia bersama saya Ican Lembah. Kita akan ke Pak Dipo Alam. Pak Dipo. Ya, Bung Ican, boleh nggak saya usul? Ya. Saya kan di pensiunan. Ya. Jadi saya pengen belajar isu ini. Jadi saya belakangan aja nggak apa-apa. Saya sabar, saya mau belajar. Dan memang sebelum ditutup, kalau boleh nanti saya ada sedikit pesan pada Patsy dari Voice of America, dan ada pesan pendek aja nanti. Oh gitu. Tapi saya belakangan aja dah. Saya lebih baik mendengar dari yang CSIS, Vermonte, dan juga Irman. Saya belakangan aja. Waduh, luar biasa ini. Pasti Pak Philip dengan saya Pak Irman belajar. senang sekali diberi jalan oleh senior. Halo, Pak Irman. Dr. Irman. Halo. Saya lihat dia hilang di gambarnya. Iya, mungkin lagi ke belakang sebentar. Ya. Pak Philip. Ya, Philip. Ya, oke. Kita sudah dengarkan tadi dengan bersemangat Patsy menceritakan situasi yang memang bagi wartawan itu menimbulkan gairah meliput peristiwa sejarah yang begitu bergemuruh di dekatnya. Tapi yang menarik adalah Mike Pence tiba-tiba muncul sebagai katakanlah negarawan gitu kalau kita pakai istilah yang sering dipakai, dan barangkali sepanjang menjadi wakil presiden kan dia betul-betul surut di belakang dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Padahal kita tahu dia bukan politisi sembarangan, dia punya jam terbang cukup di parlemen gitu. Nah, tiba-tiba dia sekarang berada pada sebuah tikungan secara penting, dan saya kira langkah diambil semua kita tahu. Bagaimana melihat situasi ini, Pak Philip Vermonte? Ya, menurut saya memang dalam setiap situasi tentu akan selalu ada orang-orang yang waras lah ya. Mungkin hari ini itu ada dalam figur Mike Pence. Sepertinya kalau kita lihat bisa agak dekat sedikit. Sorry, agak dekat ya. Jadi mungkin itu diwakili oleh figur Mike Pence, dan menurut saya kita tidak perlu menganalisa kenapa dia demikian, tapi kita beruntung ada orang semacam Mike Pence di titik kulminasi sejarah seperti yang terjadi di Amerika kemarin. Nah, yang kedua menurut saya memang apa yang terjadi kemarin itu kan tidak berdiri sendiri, gitu. Jadi tidak serta-merta terjadi. Bahkan Obama sendiri pernah menyatakan bahwa situasi elektoral yang memungkinkan orang seperti Trump muncul di Amerika itu mungkin udah long in the making gitu. Jadi mungkin sudah 2 dekade, mungkin 3 dekade gitu. Dan sepertinya apa yang terjadi di Amerika adalah fenomena yang sama terjadi di berbagai tempat di dunia gitu. Saya bukan ahli politik Amerika, tapi kalau misalnya memperhatikan bagaimana Amerika bertindak di dunia dan juga di negara lain terjadi fenomena yang kurang lebih serupa yang kita sebut angry voters itu kan sebetulnya sama gitu, bahwa yang tadi disebutkan oleh Ibu Suzy Sudarman, angry voters itu hampir terjadi di seluruh dunia karena beberapa hal. Yang mungkin satu soal ekonomi politik yang tadi Bung Ican bilang, bahwa mungkin terjadi persepsi mengenai ketidakadilan. Dan ini PR semua negara, dan khususnya di Amerika ketika ada persepsi Amerika in decline, ya kan, sementara sebetulnya negara lain itu sedang catching up gitu, kalau pinjam istilahnya Farid Zakaria gitu. Jadi
ada persepsi tentang declining Amerika, tapi di sisi yang lain ada persepsi tentang bahwa negara lain tuh tumbuh dengan cepat gitu, sehingga mungkin menimbulkan banyak sekali perasaan insecurity, terutama di voters yang mendukung orang-orang semacam Trump, karena persepsi pekerjaan keluar, pindah ke Cina dan lain-lain itu kan bukan karena Cina mencuri pekerjaan, tapi mungkin karena Cina menjadi jauh lebih kompetitif gitu dalam hal mungkin labor, mungkin market dan lain-lain, sehingga which is normal. Ya, which is normal. Menurut saya normal gitu. Yang tidak ada adalah mungkin pemerintahan yang responsif gitu. Dan ini bukan cuma di Amerika ya, di berbagai tempat pemerintahan yang responsif terhadap orang-orang yang mungkin yang so-called losers of globalization. Gitu. Jadi orang-orang yang dirugikan oleh globalisasi karena inequality membesar, kesempatan-kesempatan banyak yang hilang, sementara persaingan semakin tajam gitu ya. Bagaimana persepsi tentang misalnya di Indonesia konteksnya adalah bagaimana pekerja asing masuk ke Indonesia. Itu menimbulkan semacam insecurity. Sementara kayak kalau kita lihat ya, bahkan sama aja perusahaan-perusahaan Indonesia yang banyak misalnya investasi di Afrika gitu ya. Itu kan banyak. Kita juga membawa pekerja dari Indonesia gitu, simply karena ya mungkin karena lebih percaya dan lebih mudah untuk mengkoordinasi dalam top level management. Tetapi itu semua menumbuhkan situasi di mana ada persepsi insecurity dan menimbulkan angry voters yang sudah terjadi mungkin 5-10 tahun terakhir gitu ya. Mungkin Obama terpilih misalnya, ketika Obama terpilih juga mungkin konteksnya angry voters. Orang-orang yang selama ini sideline dalam konteks Amerika, misalnya tadi entah LGBT, entah pemilih kulit hitam, pemilih Latino dan lain-lain yang ketika misalnya Presiden Bush berkuasa, mereka ini orang-orang yang tersideline gitu. Kemudian yang terjadi adalah protes vote gitu. Makanya Obama kemudian bisa memobilisasi pemilih sedemikian rupa. Tetapi pendulum bergerak ke titik yang lebih ekstrim gitu. Ketika Obama menjadi presiden, mungkin dalam persepsi elektorat di Amerika dia juga menjadi sangat ekstrim, sehingga tentu saja responnya juga sangat ekstrim. Dan ini kan di mana-mana sama ya, ketika politik menjadi sangat ekstrim akan lahir kutub yang jauh lebih ekstrim yang akan berusaha mengimbanginya. Ini juga terjadi di Indonesia, dan saya kira pelajaran terbesar apa yang terjadi di Amerika adalah menyebalkan kalau lihat orang pemilihan kalah nggak mau ngaku kalah. Jadi mungkin ini sesuatu pembelajaran. Padahal Bung Philip, kan kalau kita lihat di Amerika seringkali memang terjadi pergantian pemain gitu ya. Jadi kalau habis Republik menang, biasa 2 periode diganti. Kalaupun Republik menang diganti 1 kali, atau sesama Republik saling menggantikan, begitu juga Demokrat. Tapi kan tipis-tipis saja gitu. Dan setelah putih Bush, terus muncul Obama yang lebih mewakili pluralitas gitu. Terus akhirnya orang putih balik lagi gitu. Tetapi kali ini kelihatannya berbeda. Tadi Anda menyebut istilah angry voters, yang biasanya orang menyebut protest voters gitu, protest voting. Tapi ini lebih galak lagi gitu. Bagaimana kita menjelaskannya? Apakah semata karena kemampuan atau keahlian Donald Trump menjadi seorang demagog, atau memang ada fasilitasnya? Sekarang ada media sosial, dulu nggak ada gitu. Jadi penggumpalan itu lebih mudah dilakukan. Sebetulnya kan fenomena Trump ini kan outlier, dan bahkan dia dianggap outsider dari Partai Republik, gitu kan. Tetapi kehadiran Trump itu ibaratnya sudah terfasilitasi ketika sebelumnya elemen yang lebih ekstrim di Partai Republik di Amerika itu muncul, kayak Tea Party movement, ya kan? Itu sebelumnya sudah muncul, sudah mulai jadi outlier di Partai Republik di Amerika. Dan Trump dia semakin bertambah ekstrim dan mendapat semacam outlet pada diri Donald Trump, karena pemimpin Republikan yang reguler semacam Mitt Romney, mungkin dulu John McCain dan lain-lain itu sebetulnya ada juga gitu. Tapi kemudian yang terjadi adalah karena di titiknya Obama itu juga mungkin ekstrim left, tanda petik ya, Demokrat gitu. Di sini sebelah kanan juga menjadi jauh lebih lebih konservatif, sehingga memunculkan apa yang kita lihat hari ini di Amerika. Semacam tesis antitesis gitu ya, karena Obama mewakili betul-betul ekstrim karena dia separuh berkulit hitam, bapaknya beragama Islam gitu ya. Ekstrim progresif, dan juga kebijakan-kebijakan dia sangat progresif, misalnya ya terhadap LGBT,
terhadap misalnya subsidi Obamacare itu bagi kaum Republikan tentu saja adalah big government gitu, yang tentu saja sangat ditolak oleh orang-orang dari Partai Republik ketika dianggap sebagai government spending yang terlalu besar, mengabaikan misalnya nilai-nilai entrepreneurship di Amerika. Kadang-kadang itu ada betul-betul dikotomi ideologis yang terjadi ke titik yang sangat ekstrim. Tetapi yang terjadi di Amerika tadi ada catatan dari Ibu Susi juga, memang sejak Clinton social policy itu dilemparkan tanda petik ke negara-negara bagian. Nah, sementara pada konteks ini ada negara bagian yang kaya, ada negara bagian yang miskin dan lain-lain, sehingga social protection mungkin jadi minimal di negara-negara bagian tersebut. Akibatnya itu tadi. Jadi federal seperti lepas tangan gitu ya? Federal seperti lepas tangan dengan tanda petik. Iya mungkin karena memang kan rezim sejak Clinton berkuasa itu mantra di seluruh governance di dunia kan decentralizing. Ya kan, memang sejak masa Clinton dan kemudian dibawa oleh World Bank, oleh lain-lain ya, good governance, decentralizing government, devolving government dan lain-lain itu menjadi semacam kredo gitu ya. Mungkin Pak Dipo Alam yang jauh banyak terlibat dalam soal ini, yang menganggap bahwa memang sebaiknya government itu kecil, terdesentralisasi sehingga dia lebih dekat dengan voters. Gitu. Tetapi the other side of the coin adalah tentu saja kemampuan government berbeda-beda, kemampuan negara berbagian berbeda-beda, kurang lebih seperti yang kita alami di Indonesia, pemerintah provinsi berbeda-beda kemampuannya, kabupaten berbeda-beda, sehingga dia mungkin tidak mampu memitigasi the downside of globalization tadi, bahwa ekonomi Amerika juga makin terkait juga dengan ekonomi negara lain, khususnya misalnya dalam hal ini Cina atau juga Eropa, sehingga mungkin pelajarannya adalah bahwa saya setuju dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Suzy. Mungkin kita harus berpikir ulang tentang berbagai hal. Proyek-proyek misalnya globalisasi itu harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan sosial, ya kan? Social policy itu harus menjadi bagian yang inherent gitu dalam policy government. Walaupun kita ingin misalnya inisiatif masyarakat lebih tinggi, private sector partisipasinya lebih banyak, mengurangi peran government, tetapi tugas government adalah tetap memperhatikan bagaimana social policy itu dilakukan gitu, sehingga tidak memperlebar persepsi tentang inequality dan persepsi tentang injustices. Mungkin dalam konteks Amerika sebetulnya agak aneh juga. Kalau kita melihat tadi Bung Ican di awal bilang Amerika mungkin negara yang lebih makmur, edukasinya lebih tinggi, tetapi orang-orang yang kemarin di Capitol itu punya pikiran yang unik gitu, tadi disampaikan oleh Bu Suzy, memang ada orang-orang seperti ini dan jumlahnya seperti tadi Patsy laporkan ada 70 juta lebih loh. Sehingga ke depan walaupun mungkin sekarang Biden punya prospek yang cukup baik dari sisi politik formal, ya Senat dan Kongres mungkin akan lebih favorable ke Partai Demokrat, tetapi yang repot adalah karena kebiasaan sudah muncul di Amerika bahwa politik kembali ke jalan sejak beberapa tahun terakhir, ada Black Lives Matter, ada kemarin yang terjadi di Capitol Hill, ini tentu akan menyulitkan bahwa politiknya spill over ke jalan. Artinya dua kutub ini punya fasilitas masuk jalanan gitu ya? Betul, dan ini menurut saya kemunduran ya dalam konteks Amerika, karena biasanya Amerika itu politiknya sangat terlembaga, terinstitusionalisasi, sistem perwakilannya baik, senator, congressman punya kantor di daerah, orang menyalurkan aspirasi secara formal, masuk ke jalur-jalur institusional, tetapi sekarang spillover-nya ada di jalan-jalan gitu. Dan ini tentu saja menurut saya akan tetap menyulitkan Joe Biden, terutama dalam konteks misalnya agenda-agenda nanti politik luar negeri gitu, dan itu yang akan lebih banyak impact-nya pada Indonesia. Oke, Pak Philip dan juga Ibu Betsy, Pak Dipo dan juga Pak Irman serta teman-teman para tokoh yang juga gabung dalam ruang percakapan Zoom ini, kita istirahat lagi. Ada jurnal 9 yang disiapkan oleh jaringan Radio Smart FM. Setelah itu kita akan kembali lagi. Pak, boleh saya sedikit usul lagi? Oh ya, setengah menit. Ya, artinya gini, sebelum ke saya terakhir, mungkin boleh saya supaya nggak terlupa apa yang akan saya diskusikan. Jadi Irman lah kalau bisa nanti yang terakhir. Habis ini kalau boleh saya mau ngomong sedikit dengan apa yang saya alami ketika saya masih di Washington beberapa tahun yang lalu. Oke, pasti Dr. Irman tidak keberatan ya?
Boleh ya? Silakan. Oke, kita istirahat lagi untuk jurnal 9. Setelah jurnal 9 kita kembali dalam perspektif Indonesia. Saya segera ke Pak Dipo Alam, pejabat senior kita yang pernah tentu lama berurusan juga dengan pemerintahan di sana. Silakan Pak Dipo, apa yang Anda mau sampaikan? Ya, terima kasih Bung Chan, Patsy dan Philips dan juga Irman. Saya jadi teringat tadi, jangan lupa 20 Januari ini masih 11 hari ya Patsy, kalau tidak salah. Setelah itu jangan lupa 3 Februari itu ya, itu adalah 40 tahun revolusi Iran waktu 2019 ya tahun lalu. Tapi saya nggak tahu dengan dendamnya Soleimani ini jenderal yang terbunuh di Iran, ini memang bakal dipakai juga oleh si Trump boleh jadi, sehingga ancaman-ancaman dari Iran itu menjadi tetap Trump ini menjadi tokoh seolah-olah hero menghadapi Iran, menghadapi kekerasan, apalagi negara-negara Arab sekarang ini juga termasuk, dan boleh dikata OIC sama sekali tenggelam, PBB juga demikian, tidak ada leader yang besar. Kita lihat di PBB, apalagi OIC, ya, ini tetap Trump akan menjadi seolah-olah leader pembela untuk kulit putih dan non kekerasan yang dikaitkan dengan Islam, seperti kayak Khomeini Iran maupun juga bangsawan-bangsawan sekarang di Saudi Arabia dan OIC diam saja. Demikian juga apalagi organisasi Asia Afrika kita. Jadi itu juga perlu kita lihat ya, bahwa Trump masih menggunakan itu. Berbeda di antara Republikan dan tentunya Demokrat, saya juga masih banyak bisa berharap dari Joe Biden. Ketika saya datang ke Amerika untuk sekolah di JW, presidennya Reagan. Ronald Reagan, Republikan, dan Nancy Reagan yang mengkapret Don Reagan, dia punya kayak setnecknya lah. Itu kan Nancy Reagan yang kapret dia. Karena orang-orang seperti Reagan di Republikan tidak ada. Ya. Reagan kuat karena memang dia bintang film. Nancy Reagan juga. Dan Nancy Reagan cukup keras. Dia tidak mau Don Reagan mengontrol Ronald Reagan. Apalagi dia tahu Don Reagan ini termasuk orang yang doyan seperti sekarang lah. Doyan arloji Rolex lah, segala macam. Dan betul-betul Nancy Reagan melawan Don Reagan yang ingin populer, tapi akhirnya Nancy Reagan yang kuat dan Ronald Reagan dari Republikan menunjukkan leadership-nya. Pada waktu itu publik Amerika belum kenal ini seperti kayak Twitter, Facebook, dan sebagainya. Tapi yang ada di otak dia, Ronald Reagan is a man, seperti kayak cowboy yang dia lihat di dalam film itu. He is really a leader. Ketika teknologi Amerika mulai memasuki artificial intelligence yang seperti sekarang Cina yang mengambil itu, Rusia udah nggak bisa ikut lagi. Soviet Union lagi saat tersebut. Reagan mencanangkan Star Wars, ya, ingat itu. Dan saya masih mengingat karena saya lagi nyusun disertasi saya maupun tesis saya dengan perkembangan teknologi ini, yang betul-betul Soviet Union, USSR tidak bisa. Seperti sekarang Amerika kelabakan juga menghadapi
Cina. Jadi leadership Ronald Reagan, walaupun tidak ada sekarang seperti kayak Twitter segala macam, itu kuat. Memperlihatkan leadership of Amerika. Bukankah Gorbachev akhirnya loyo? Dan jangan lupa, world view di dunia setelah Perang Dunia Kedua, Amerika still is the leader. Tentunya Inggris, European Union sekarang adalah juga pemenang dari Perang Dunia Kedua. Jadi itu sudah kelihatan. Sehingga kejadian ketika kapal selam nuklir Rusia tidak bisa lagi mengikuti pergerakan komputer, Gorbachev sudah melihat kenyataan. Karena memang masih semua mati dan korup, ya. Dan juga memang ya akhirnya nyerahlah Gorbachev dan terjadilah akhirnya bubarnya USSR gitu loh. Jadi setelah Reagan ini hampir tidak ada. Saya juga nggak yakin Joe Biden walaupun dengan situasi sekarang, ya, saya tentu melihat umurnya dan juga dia orang baik lah gitu, ya. Tapi melawan sekarang Trump, dan saya syukurlah saya lihat tadi itu Twitter maupun Facebook itu memblokir karena Trump itu memainkan senjatanya itu. Dan jangan lupa dengan buzzer dolarnya dia, ya, dengan buzzer dolarnya dia jadi mainkan itu semua. Nah ini yang kita juga melihat hati-hati. Nah sekarang saya sebenarnya Patsy, kalau bisa Voice of America, ini ada buku kecil oleh Profesor Patricia Robert Miller, Demagogy and Democracy. Kecil sangat, tapi ini menarik gitu loh. Ya, pesannya dia, ya. Jadi kita harus melawan sekarang dupes maupun sheeple, orang-orang yang dishonesty, irrational retorik, dan orang-orang yang gampang didikte dan pandering, licik lah gitu loh. Nah bukankah sekarang juga sudah mulai kita berbicara demokrasi yang inkonstitusional mestinya, karena demokrasi konstitusionalnya dimainkan oleh para tadi ini yang memperbesar demagogi, ya. Tadi Ibu Susi sudah bicara soal demagog segala macam. Lawannya tuh sekarang memang kita melawan demagog ini. Yang seperti Trump, dia bisa menceritakan bahwa dia hero untuk orang kerja lah segala macam. Dia bikin orang rasis putih lah. Terus termasuk juga agama segala macam dipakai sama dia. Ini memang berbahaya Trump ini memang. Dan cilakanya, coba lihat teman-teman sekutunya. Siapa? Sekarang saya nggak percaya dengan Saudi Arabia dan negara-negara Arab, United Arab Emirates segala macam. Dulu saya masih ingat, kuliah sampai bubar ketika jenderal siapa yang terasasinasi, Anwar Sadat, karena itu adalah jenderal yang korup, ya, di Mesir itu. Bubar itu karena orang-orang Arab yang graduate student, saya bilang di sekolahnya di School of Engineering and Applied Science itu banyak orang-orang Arab, ya, itu bubar karena mereka loncat-loncat berdansa-dansi, gitu, ya, karena memang korup. Dan pada saat sekarang banyak sekarang orang yang menggunakan itu seperti Trump. Menurut saya Trump juga korup, ya. Dia doyan lah, dia orang bisnis, ya. Oleh karena itu menurut saya kembali juga saya boleh dikata saya kagum dengan Ronald Reagan. Kalau kembali kepada kita, walaupun pendek, nah ini kebetulan Irman ikut lagi itu di pemerintahan Habibie. Cuma berapa hari? 215 hari itu. Tapi saya pikir ya, Habibie cukup mengangkat demokrasi yang genuine dalam waktu pendek dan juga untuk melakukan reformasi dalam 215 hari kalau tidak salah dalam pemerintahan dia.
cukup baik gitu. Karena saya lagi itu bersama-sama Rizal Ramli, ya, saya juga masuk di dalam pemerintahan, saya udah Deputi Menko Perekonomian, dan saya cukup juga mengurus masalah-masalah perjanjian IMF. Ya maaf, ya agak panjang nanti tolong saya diingatin Pak Ican. Tapi menurut saya pemerintahan Habibie cukup berhasil gitu. Dan juga Ronald Reagan kalau saya mau bilang. Tapi setelah itu Demokrat memang agak lemah, ya, termasuk Jimmy Carter, walaupun saya senang dengan idenya why not the best gitu. Tapi menurut hemat saya sekarang susah ini kita menghadapi Amerika. Bayangkan direktur CIA, FBI, CISA untuk cyber security segala macam. Itu kan udah dipecatin seenaknya saja. Bahkan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dikerjain di Twitter. Ya, jadi kalau menurut teman saya, ya itu pada saat sekarang ini masih berbahaya si Trump ini untuk dunia. Ya. Saya kira barangkali harapan saya mudah-mudahan wapresnya yang perempuan ini Kamala Harris ini bisa kuat gitu, ya. Dan bersama-sama juga lihat tokoh Republikan yang lainnya. Gitu. Dan bisa magang selama 4 tahun ya. Sekarang ini demokrasi inkonstitusional yang sekarang juga kita hadapi, kita akan menghadapi oligarki minoritas. Siapa itu yang menguasai ekonomi, menguasai DPR, menguasai eksekutif semuanya, kemudian membayar demagog ini dengan buzzer rupiah maupun buzzer dolar. Ini berbahaya dan di Indonesia juga berbahaya itu. Dan menurut hemat saya teman-temannya bisa Anda lihatlah seperti bangsawan-bangsawan Arab Saudi maupun juga Erdogan sendiri katakan waktu mengatakan dan ada proyek normalisasi dengan Israel ya. Ya, itu dia. Nah, reform ekonomi, reform ini bicaranya enak memang semuanya gitu. Ya, termasuk ini bangsawan-bangsawan Arab ini semuanya. Dan OIC, PBB hampir tidak berperan apa-apa. Gitu loh. Nah, jadi menurut teman saya ini lagi warning. Organisasi-organisasi juga sedang ini Pak Dipo sedang isolasi mandiri. Bagian takut COVID. Jadi makin bertambah. Jadi menurut saya ini memang perlu kita perhatikan karena memang COVID ini menyita semua, bahkan bisa menggunakan dalam buku saya tulis bahwa ini dimanfaatkan sekali sampai Paus di Vatikan juga melihat bahwa rakyat bisa digadaikan, itu yang lebih istilahnya Paus di Vatikan. Jadi saya kira kalau bisa si Patrick Miller ini diundang, diskusi lagi kayak begini, kita bicara mengenai masalah bagaimana perang melawan demagog ini supaya kita jadi tidak seperti kayak sipil ataupun kaki tangan yang mestinya dikapret oleh Nancy Reagan, si Don Reagan itu tersungkur habis. Jadi tidak boleh ada menteri, saya harapkan Menko Polkam seperti siapa nih, Menteri Polkam kita nih. Tapi kan saya kira Menko Polkam sana sih dia. Menko Polkam di sini kalah dengan Menko yang everything, LBP. LBP bisa ketemu sama Reagan, bahkan di beberapa jurnal itu tidak diumumkan apa yang dibicarakan oleh White House. Satu pertanyaan juga itu. Ya. Okay. Jadi tidak boleh ada yang seperti kayak itu dianggap seperti natural saja. Baik. Menko Polkam ngurus masalah Menko Polkam, Menko Investasi Laut ngurus masalah itu. Tapi sekarang atur yang secara benar gitu. Seperti Nancy Reagan kepret si Don Reagan. Oke, Pak. Ini hal-hal ini yang perlu kita perhatikan. Tapi saya berdasarkan pengalaman ya, saya bukannya seperti Sudarman atau Bung Philips. Baik, Pak. Saya sekarang dari Imran yang belakangan datang ke JW. Baik, terima kasih banyak. Saya adik kelas.
Kalau yang ngomong bekas birokrat dengan level tinggi, tentu yang diomongkan itu kita harus cermati kata demi kata, itu pasti maknanya banyak. Saya mau langsung ke Irman, tapi sayang karena waktu tipis saya ingin memberikan waktu lebih panjang, jadi kita istirahat dulu. Setelah itu kita minta Pak Irman standby untuk setelah pesan komersial kita langsung ke Dr. Irman Gurmilang Lanti. Siap. Ya, tanpa berpanjang kalam, saya mau ke Pak Irman, tapi saya ingin kasih tahu juga bahwa kalau ada jeda komersial, sebenarnya bukan jeda untuk macam-macam. Bisa juga jeda untuk pendengar, karena diskusinya berat sekali, juga jeda untuk pembawa acara yang memikirkan apalagi tema berikutnya. Tapi baiklah, ini kan memang diskusi tidak gampang, gitu, apalagi tentang sebuah bangsa yang merupakan rujukan sekaligus jumlah penduduk besar di wilayah luas, melting pot. Pak Irman, kenapa tidak kunjung tiba partai di tengah gitu ya? Itu perhadapannya itu terus-menerus begini, Pak Irman. Iya, terima kasih Pak Ican. Jadi saya adik kelasnya Pak Dipo. Kalau Pak Dipo datang waktu zamannya Reagan di GW di Foggy Bottom, kampus kita ya Pak. Saya datang waktu zamannya Bush senior, dan kemudian keluar waktu zamannya Clinton. Jadi memang pertanyaannya Pak Ican ini menarik, karena sebenarnya yang perlu kita lihat adalah, saya ingin melihat secara sosiologis masyarakat Amerika. Yeah. Jadi masyarakat Amerika ini sebenarnya kalau kita mau bagi dua gitu, itu adalah masyarakat yang memang tinggal di daerah urban area, jadi daerah-daerah yang sifatnya kota-kota besar gitu ya, dengan yang memang tinggal di rural area. Dan sebenarnya yang perlu kita lihat bahwa yang namanya Amerika itu mostly rural sebenarnya, gitu ya. Jadi saya ingin meluruskan aja orang yang melihat Amerika dari kacamata Hollywood. Karena kacamata Hollywood itu kita melihatnya Amerika itu kan serba maju, New York City, kota-kota besar, Los Angeles dan sebagainya. Tapi sebenarnya that's not the real America. The real America itu is very very rural. Dan tadi Pak Ican di awal mengatakan bahwa tingkat pendidikan mereka kan maju gitu segala macam. Sebenarnya tidak, Pak. Most American itu tidak bahkan berkuliah, Pak. Begitu ya. Jadi sebagian besar dari mereka itu hanya menyelesaikan high school sebenarnya gitu. Atau paling go to college. Yang namanya kelas intelijensianya kecil gitu dan sebagainya. Itu yang perlu kita lihat. Selain juga ada fakta sejarah bahwa ada isu negara-negara di bagian utara, New England dan sebagainya gitu, dengan negara-negara di bagian selatan gitu ya, yang memiliki budak, memiliki perkebunan kapas yang besar dan sebagainya. Jadi kenapa memang polarisasi ini terjadi? Karena memang dari sejarahnya memang sudah demikian Pak pembagiannya gitu ya, antara negara bagian utara, negara bagian di selatan. Kalau antara urban area dengan rural area. Kalau Pak Isan misalnya mau melihat misalnya ya, coba aja keluarkan misalnya gambar antara merah dan biru, siapa yang memenangkan state di Amerika Serikat ketika pemilu kemarin gitu ya. Hampir semuanya itu merah, Pak. Hampir semuanya merah. Yang biru itu sedikit sebenarnya kalau dari jumlah kuantitas ya, tapi padat penduduknya gitu ya. Jadi kalau merah itu artinya Partai Republik, kalau biru itu adalah Partai Demokrat gitu. Jadi sebenarnya kenapa Trump ini sangat populer gitu ya? Karena sebenarnya begini Pak, kalau saya hanya ingin melihat ini mungkin sebelum menjawab Pak Isan kenapa hanya dua gitu ya. Tapi sebenarnya saya ingin melihat bahwa kalau tidak ada COVID-19, kemungkinan Trump ini akan terpilih lagi sebenarnya. Sebenarnya akan terpilih lagi. Kenapa? Karena dia sebenarnya agak quite popular gitu ya di banyak rakyat Amerika. Sayangnya kita kan bukan pemilih di Amerika ya Pak ya. Jadi pemilih Amerika adalah ya memang orang-orang Amerika yang tadi saya bilang mostly rural, uneducated dan sebagainya. Seperti kalau tadi Bu Susi di awal mengatakan ada hillbillies gitu dan sebagainya. Itu kan most Amerika atau white trash segala macam, itu most Americans are like that. Jadi isunya adalah sebenarnya yang mengalahkan Trump kemarin ini adalah karena lepasnya suara-suara dari suburban gitu ya. Jadi
Jadi daerah-daerah yang suburban yang sebenarnya bisa disebut kalau dalam politik Amerika sebagai masa mengambang ya Pak. Masa mengambang. Karena suburban inilah sebenarnya yang jumlahnya besar sekali, yang sebenarnya menentukan apakah Partai Republik atau Partai Demokrat yang menang. Jadi mereka ini swaying vote gitu ya. Kalau dan mereka tajam melihat berdasarkan kebijakan yang dipilih secara teknikal gitu ya. Exactly. Dan mereka lebih banyak melihat result ya Pak. Jadi ketika awal Trump jadi sekitar 1, 2 sampai 3 tahun dari pemerintahan Trump itu sangat populer di kalangan suburban voter. Kenapa? Karena dia bisa mengembalikan perekonomian gitu ya. Perekonomian Amerika itu sangat maju di bawah Trump gitu, seperti itu. Dan juga banyak hal lain yang dia kemudian lakukan gitu ya. Nah, tapi kemudian 1 tahun terakhir, terutama setelah COVID, yang terjadi adalah tingkat infeksi yang sangat tinggi di Amerika Serikat dan perekonomian yang hancur. Begitu, seperti itu. Jadi sebenarnya di sinilah Trump itu kehilangan kekalahan Trump itu karena lepasnya suara-suara dari kaum suburban. Dan Trump juga beserta pendukungnya demonstratif berbeda dengan dunia dalam hal protokol gitu ya. Dengan demonstratif acara-acaranya mungkin Betsy nanti cerita bagaimana tidak pernah pakai gitu, tidak pernah pakai. Ya kalau menurut saya sih orang yang sangat sangat gila lah gitu ya. Antara dia dan Bolsonaro di Brazil ya siapa aja yang lebih gila gitu seperti itu. Dan dua-duanya sudah kena COVID gitu loh, seperti itu. Tapi luar biasa gitu loh. Maksudnya ketidakpercayaan terhadap sains, lalu kemudian ketidakpercayaan terhadap organisasi multilateral. Ini adalah strain dari politik dari kehidupan sosial politik Amerika Serikat yang sudah ada dari dulu, Pak Ican. Jadi ini bukan fenomena baru. Yang fenomena baru itu adalah media sosial. Tapi kalau yang mengenai root sosiologisnya itu sudah ada dari zaman dulu. Mungkin Pak Dipo sangat tahu misalnya gitu ya. Misalnya sejarah dunia saja. Kenapa kemudian ITO gitu ya, International Trade Organization sebelum WTO ya Pak, itu gagal untuk ada. Jadi kemudian sebelum WTO itu kan ada yang namanya GATT. Sebelum GATT sebenarnya ada yang namanya ITO. General Agreement Tariff and Trade. Ya. Lalu sebelumnya itu ada ITO yang seharusnya bersama-sama dengan Bank Dunia dan IMF waktu itu disahkan. Tapi Kongres Amerika Serikat itu tidak meratifikasi Pak ITO. Kenapa? Karena dia takutkan waktu itu sedang dikuasai oleh kaum-kaum konservatif. Mereka menakutkan bahwa ini akan merupakan penjajahan Amerika Serikat oleh dunia. Gitu loh, seperti itu. Jadi mohon kalau kita melihat Amerika Serikat, jangan dilihat sebagai sebuah negara kosmopolitan, sebagai sebuah the beacon of democracy dan lain sebagainya seperti itu. Kita harus lihat di other side of America yang jumlahnya sama besarnya, di mana isinya adalah konservatif, orang yang sangat tidak toleran, orang yang sangat tidak percaya sains, gitu. Orang yang sangat percaya kekerasan karena mereka semua memegang senjata. Bahkan kadang-kadang disebut for the love of gun, God, and country, gitu loh, seperti itu. Jadi luar biasa ini Pak, apa di Amerika Serikat. Sehingga kalau ditanya nanti ke depannya akan jadi seperti apa, yang namanya core pendukung Trump is not going anywhere Pak. It's not going anywhere. Ini akan menunggu waktu untuk dia bisa kembali. Atau menunggu waktu untuk munculnya para pengganti Trump. Ya tadi siapa tadi yang mengatakan ada Trump Junior gitu ya, seperti itu. Susi. Nah, itu sangat memungkinkan menurut saya gitu. Jadi maksud saya kita gitu ya sebagai negara yang berada di luar orbit Amerika itu jangan kemudian menaruh all our eggs in one basket. Dalam artian kita mengharapkan bahwa ini Amerika, tadi saya setuju dengan Pak Dito misalnya. Amerika di bawah Biden ini pasti dunia ini akan gemah ripah lojinawi gitu seperti itu. Tidak juga Pak, karena juga masa pemerintahan Amerika Serikat ini juga singkat gitu ya, hanya 4 tahun Pak. What can a president do in 4 years gitu seperti itu. Sehingga yang penting adalah ketahanan nasional kita sebenarnya.
gitu ya. Kita ini sebagai sebuah bangsa Pak Irman, jangan mudah diombang-ambingkan oleh great power. Pak Irman, kembali ke pertanyaan saya yang awal tadi, kan swing voters itu kan kenapa tidak menggumpal menjadi satu partai, atau tidak ada partai yang bisa masuk membeli mereka dan membuat mereka lebih solid sehingga menjadi penyeimbang yang tidak floating. Sebenarnya begini Pak. Jadi sebenarnya salah juga kalau disebut bahwa di Amerika itu hanya ada 2 partai. Di Amerika itu banyak partai sebenarnya. Maksud saya yang signifikan di parlemen gitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di Amerika Serikat banyak partai. Kalau kita mau lihat misalnya ballot paper-nya Amerika, gitu ya, calon presiden kemarin itu bukan hanya 2. Calon presiden itu banyak sebenarnya. Termasuk kalau nggak salah siapa itu salah satu rocker juga, salah satu rapper juga menjadi calon presiden, Kanye West kalau nggak salah juga menjadi calon dia. Kalau dulu yang sering kan Ross Perot. Iya, Ross Perot, dan ada seorang kandidat dari partai libertarian segala macam yang setiap tahun pasti compete, tapi selalu kalah. Kenapa mereka selalu kalah? Karena memang sosialisasi politiknya, Pak. Jadi sosialisasi politik di Amerika Serikat itu terpolarisasi antara sosialisasi politik yang memang lebih ke arah liberal, gitu ya, lebih ke arah liberal, toleransi dan sebagainya seperti itu, dan yang memang konservatif yang dilakukan lewat gereja dan lain sebagainya seperti itu. Atau meniru Inggris atau Eropa yang ada buruh dan konservatif gitu. Ya sebenarnya begini, di Inggris pun tidak hanya 2 partai kan. Yes. Jadi memang gini, kalau kita mau lihat misalnya banyak sekali politik negara-negara di dunia yang pada akhirnya memang yang namanya politik itu terpolarisasi antara liberal dengan konservatif. Ya kan Pak? Di Australia juga begitu, di Jepang juga begitu, di Korea Selatan begitu gitu. Jadi memang politik itu cenderung untuk mempolarisasikan dirinya kepada entah yang kiri apa yang kanan gitu. Nah, tapi di Amerika Serikat ini sudah berlangsung ratusan tahun, sehingga kemudian sudah menggumpal menjadi kedua kekuatan besar gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin akan beda kalau mereka terpecah dalam pemerintahan dengan menjadi parlementer gitu ya. Karena sekarang kan perebutannya betul-betul presidensial yang salah satunya juga itu, tapi juga kita juga harus melihat bahwa negara-negara Anglo-Saxon juga sebenarnya menganut politik parlementer, Westminsterian segala macam begitu. Tapi tetap juga mereka menggumpal menjadi 2. Tadi Pak Ichen mengatakan misalnya UK atau misalnya Australia gitu seperti itu. Dan banyak juga negara yang melakukan ini seperti itu. Ya, Tetsi, mikrofonnya Tetsi. Aku mau nimbrung pertanyaan Ican mengenai kenapa masa mengambang Amerika Serikat itu tidak menggumpal menjadi satu partai lagi. Kalau menurut observasi saya, meskipun sekarang seperti tadi Pak Irfan sudah bilang bahwa di Amerika Serikat itu sudah matang 2 partai, Republikan dan Demokrat, konservatif dan liberal. Namun pada kenyataannya dalam 2 partai ini juga sebetulnya masih ada 2 sayap kan masing-masing. Faksi. Di Partai Republik itu ada establishment Republican yaitu Mitt Romney dan kemudian orang-orang seperti John McCain dan sebagainya, dan para pendukungnya Trump, ya kan, yang populis, yang sebetulnya cikal bakalnya adalah Tea Party dan sebagainya. Di Partai Demokrat juga demikian, ada establishment Demokrat yaitu seperti Nancy Pelosi, Chuck Schumer dan sebagainya, dan ada kaum sayap progresif liberal seperti Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez dan sebagainya, Ilhan Omar dan sebagainya. Jadi di sini kan tantangan bagi masing-masing partai tersebut untuk bisa merapatkan barisan untuk tetap bisa membangun koalisinya masing-masing. Nah ini sebetulnya yang dikhawatirkan oleh Partai Republikan ini sekarang jati dirinya mau kemana nih? Kalau misalnya sekarang semua politisi Republikan banyak yang terpecah dan banyak yang masih ketakutan oleh Presiden Trump meskipun dia sebetulnya tinggal 12 hari lagi berkuasa, tapi masih sangat-sangat powerful dalam hal bisa menggiring opini pendukungnya, basis masanya yang 74 juta memilihnya itu. Nah, dan masih menjinjing kode nuklir. Dan masih menjinjing kode nuklir, dan itulah sebetulnya sekarang dicemaskan oleh banyak pihak ya, termasuk ya kita semua lah ya, kalau misalnya sampai
tiba-tiba we don't know. Sekarang ini kan yang dikhawatirkan adalah kondisi psikologis dan mental Presiden Trump yang begitu terpojok, yang begitu tertekan. Apa yang bisa dilakukan? No matter what, he is still the commander-in-chief of the most powerful country in the world with the biggest military in the world. Jadi tadi siang, Speaker of the House Nancy Pelosi, Ketua DPR, menghubungi Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk menanyakan sebetulnya rantai komando kode nuklir itu seperti apa? Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah Presiden Trump kalau misalnya tiba-tiba dia bayangkan sampai begitu itu kan nggak kebayang ya. Peci, takutnya karena dia sudah tidak bisa lagi main HP, main Twitter, dia main kode itu. Ya, jadi sudah di-ban sama tiba-tiba Twitter. dikirim ke dekat rumahnya Philip sama Irman di Bintaro. Panik lah. Sudah di-ban sama Twitter, sudah di-ban sama Facebook, dia pindahkan ke Parler. Parler ini adalah app social media yang dipakai oleh banyak right-wingers ya, supremasi kulit putih dan sebagainya. Malam ini Presiden Trump pindah ke Parler, baru 20 menit yang lalu Google menyatakan memban app tersebut dan Apple diperkirakan juga akan memban app tersebut. Ini luar biasa sekali ya, belum pernah ada media-media sosial Amerika Serikat yang kapitalis yang percaya dengan freedom of expression First Amendment memberangus, membungkam presidennya sendiri. I think we really need to understand this. Oke, kita masih punya satu sesi. Saya akan serahkan lagi kepada Pak Irman. Kita mau istirahat bentar aja. Setelah itu saya kembali ke Pak Irman, Pak Philip, Pak Peci dan juga Pak Dipo sekalian untuk memberi kalimat-kalimat akhir yang bisa membantu kita para pendengar dan juga pemirsa memahami apa yang terjadi di Amerika. Kita istirahat beberapa menit. Ya, sebagaimana janji saya tadi, saya akan berikan kesempatan kepada 4 narasumber yang tersisa setelah tadi Ibu Suzy Sudarman pamit untuk mengajar. Kita kasih kesempatan lagi Pak Irman, setelah itu bergiliran Pak Philip, Ibu Peci, dan terakhir Pak Dipo Alam untuk memberikan gambaran umum atau titik tekan atau apa yang paling penting yang sudah kita diskusikan selama hampir 2 jam. Waktunya masing-masing 3 menit. Silakan Pak Irman, Lanti. Ya, terima kasih Pak Ican. Jadi saya ingin mengatakan dulu sebelum kesimpulan terakhir bahwa ada kemungkinan ini yang Pak Ican tadi, ini ada kemungkinan bahwa Trump akan membuat partai sendiri ketika demo menyerbu Capitol Building. Itu di sana Progressive Party of America atau something like that gitu ya. Jadi kayaknya kemungkinan kalau misalnya memang semakin lama Trump ini semakin tidak populer di kalangan elit Republican gitu ya. Kemungkinan dia kalau dia yakin bahwa dia bisa menang secara elektoral, kemungkinan dia bisa membuat sebuah partai sendiri gitu. Dan dia perlu mencontohi kita ya. Dia perlu mencontohi Indonesia ya. Dia bisa mencontohi tokoh-tokoh Indonesia. Jadi Partai Republik Perjuangan lah. Ya Partai Republik Perjuangan mungkin lah begitu seperti sifatnya gitu. Jadi itu masih ada kemungkinan. Tapi regardless dari semua itu, saya tadi hanya ingin menekankan sebenarnya gini kan kita ini kan bukan warga negara Amerika, walaupun Mbak Peci misalnya ada di sana, saya yakin Mbak Peci negara Indonesia ya. Saya nggak tahu apakah warga negara Amerika juga. Merah putih. Gitu. Cuman kita semua di sini kan tidak bisa memilih ya gitu ya seperti itu. Kita di sini kan hanya sifatnya adalah menerima efek saja gitu loh dari itu. Kenapa kita membicarakan isu Amerika selain memang dramatis gitu ya seperti itu, tidak unprecedented gitu loh, tidak pernah terjadi gitu loh. Di sebuah negara seperti Amerika Serikat, tapi juga sebenarnya efek buat kita perlu kita kaji selain banyak memang kita perlu pelajari. Tadi ada Pak Philip juga tadi sudah mengatakan itu, Bu Susi juga sudah mengatakan itu gitu ya, hinted gitu bahwa ada pelajaran-pelajaran dari Amerika Serikat yang perlu kita pelajari sehingga kita bisa hindari. Gitu. Seperti misalnya polarisasi gitu ya, lalu kemudian penggunaan sosial media yang memang sifatnya inflamatori dan sebagainya seperti itu. Itu hal-hal itu bisa kita ini. Tapi sebenarnya buat kebijakan Indonesia sendiri, yang paling penting adalah begini Pak, Amerika Serikat itu is no longer gitu ya the only superpower in the world gitu. Jadi sebenarnya walaupun dia tetap negara paling besar
gitu ya. Dalam waktu mungkin katakan 10-20 tahun kemungkinan dari sisi perekonomiannya akan tersusul oleh Cina misalnya seperti itu. Kita perlu untuk melihat sebuah realitas yang baru di dunia, bahwa kita tidak boleh katakan misalnya terlalu berharap gitu ya terhadap sebuah pemerintahan di Amerika Serikat. Jadi walaupun ini Biden akan muncul dan saya yakin Biden akan lebih baik polisinya karena dia sudah mengatakan at least in the campaign trail bahwa dia akan mendunia ke ajang multilateralisme kembali kepada to the fold of multilateralism which is good for the world gitu ya. Tapi tetap kita tidak perlu terlalu berharap ataupun terlalu skeptis juga terhadap apapun yang terjadi di Amerika Serikat. Kita sehat-sehat sajalah kita melihat perkembangan yang terjadi di negara tersebut. Mungkin itu pesan terakhirnya. Kita perlu cermat tapi tetap agak rileks gitu ya. Iya gitu. Oke. Setelah Irman, Dr. Irman, saya ke teman satu alma maternya nih sama-sama Unpad nih. Reuni juga nih Philip Permonte. Dr. Philip, mangga. Ya, terima kasih. Saya juga menikmati tadi apa yang disampaikan semua ya, Mbak Patsy, Pak Dipo, Kang Irman, sesama Unpad. Cuma menurut saya begini, ada beberapa hal ya. Tadi yang disampaikan Kang Irman itu memang betul ada trace sosiologis yang memungkinkan orang kayak Trump ini muncul. Cuma pertanyaannya kan kenapa sekarang? Kenapa Trump? Jadi selama beratus-ratus tahun orang kayak Trump ini muncul di Amerika cuma 2 atau 3 kali gitu dalam sistem politiknya. Ya, Andrew Jackson dan lain-lain gitu. Artinya apa? Yang harus kita lihat adalah kondisi-kondisi apa yang memungkinkan orang seperti Trump ini muncul gitu loh. Jadi bahwa ada trace orang yang anti science, orang anti ini, anti itu semua di setiap masyarakat ada. Sama kayak Indonesia gitu. Tetapi yang harus kita cermati kapan dia bisa muncul gitu. Di Jerman juga ada trace kayak begitu. Makanya ketika situasi memungkinkan orang kayak Hitler muncul. Nah ini yang menurut saya harus kita hindari. Dan menunggangi demokrasi ya. Ya, dan itu sebetulnya mungkin syarat-syaratnya banyak gitu. Yang tadi mungkin beberapa sudah disampaikan soal angry voters, inequality, perceived injustice, atau sistem elektoral ya kan, yang mungkin memicu juga hal-hal yang terjadi di Amerika ketika orang dengan popular vote paling banyak tetapi nggak bisa menang karena electoral college-nya aturannya demikian dan lain-lain, itu menimbulkan segala macam diskrepansi gitu dalam hal orientasi politik orang-orang yang ada di dalam sistem politik itu. Dan ini sebetulnya dalam konteks Indonesia kita penting gitu untuk mengetahui gitu. Dan bahwa Amerika berbasis rural dan lain-lain itu saya setuju gitu. Tetapi jangan lupa dulu ada orang namanya Alexis Tocqueville. Dia menulis kitab babonnya orang-orang di political science ya kan, Democracy in America, yang dilihat Tocqueville itu bahwa Amerika adalah negara sangat demokratis karena modal social capital dan lain-lain kuat. Itu dia perginya bukan ke New York atau ke Washington DC, dia pergi ke rural Amerika gitu. Yang dia lihat adalah bahwa justru rural Amerika inilah yang menjadi fondasi demokrasi Amerika gitu. Tetapi kemudian mungkin 100 tahun kemudian ini berubah gitu, karena yang tadi menurut saya sebab-sebabnya adalah ekonomi makin modern, makin global, makin modern urban. Dan ya inequality dan lain-lain gitu. Dan persoalannya persoalan klasik manusia bahwa yang dihadapi adalah resources yang terbatas, allocational resources yang nggak adil kan kira-kira gitu. Ya. Nah yang ketiga saya setuju dengan Kang Irman bahwa yang harus kita cermati ini adalah dalam konteks apa yang terjadi di Amerika yang impact-nya mungkin ada buat Indonesia. Nah menurut saya ada beberapa hal. Tadi Pak Dipo Alam menyebut-nyebut soal Iran dan lain-lain. Ketika banyak kebijakan Obama terhadap Timur Tengah kan yang di-reset oleh Trump, termasuk misalnya perjanjian nuklir dengan Iran dan lain-lain yang di-reset yang mungkin menyebabkan ada friksi di sana. Akibatnya adalah pergeseran geopolitik juga di Timur Tengah gitu, karena Trump sangat memusuhi Iran lalu membuat aliansi baru dengan mungkin Arab Saudi dan lain-lain gitu ya, yang agak berbeda coraknya. Dari dulu Amerika memang mensupport Arab Saudi yang lebih pro Amerika gitu ya, tapi kan coraknya berubah sehingga kita lihat sekarang terbalik-balik ya di Timur Tengah itu terbalik-balik. Impact-nya ke sini juga ke Indonesia karena biar bagaimanapun ada konsekuensi politik gitu. Karena di sana kiblat. Kiblatnya ada di situ. Konsekuensi politiknya lari ke sini, dan bahwa mungkin Biden akan dengan Iran mungkin dia akan membuka lagi jalur negosiasi dengan
soal nuklir dan lain-lain, mungkin itu bisa juga punya impact gitu. Dan ini yang menurut saya harus kita perhatikan dari sisi Indonesia. Sip. Itu Dr. Philip Vermonte. Petsy Widakuswara, mudah-mudahan belum lelah. Belum. Kalau diajak ngobrol begini semangat. Menurut saya sebetulnya dari setiap trauma itu kan bisa dipetik pelajaran ya. Kalau pelajaran yang muncul dari pengalaman Amerika Serikat yang sangat traumatis ini adalah menurut saya bahwa demokrasi itu kita tidak bisa take for granted. Amerika Serikat yang sudah punya pengalaman demokrasi lebih dari 240 tahun dengan koridor hukum yang sudah pasti, dengan institusi yang tangguh, yang robust, namun dengan berbagai all this experiment yang sudah menciptakan Amerika Serikat, namun dengan berbagai ekses, misalnya kapitalismenya dan kemudian tingkat pendidikan masyarakatnya yang jomplang, Gini indeks yang sangat jomplang, pendapatan perbedaan tingkat pendapatan yang sangat tinggi dan sebagainya, itu menimbulkan dampak-dampak yang bisa mengarah sampai ke titik ini sekarang kan ya. So we can talk for hours tentang apa saja faktor yang bisa membawa Amerika Serikat sampai ke titik sekarang ini. Termasuk misalnya rakyat yang mudah dibodohi, rakyat yang tidak percaya dengan sains, ada juga paham atau pemimpin yang weaponizing religion ya dengan kaum Injili misalnya. Lalu dengan pemimpin yang memecah belah isu sara dengan menggunakan isu sara. So there's a lot of these things yang menurut saya bisa dipelajari oleh negara-negara seperti Indonesia yang kedepannya mudah-mudahan bisa melihat dan mengambil hikmahnya. Dari berbagai pelajaran Amerika tersebut, menurut saya yang paling penting adalah untuk memelihara demokrasi yang paling krusial on top of everything else. Ini my personal opinion, itu adalah the concept of fairness. Jadi kalau misalnya memang ada pemimpin yang berpikir untuk keuntungan pendek saja dan kemudian bisa memanfaatkan masyarakat dan sebagainya, itu sebetulnya bisa dikurangi dampaknya kalau misalnya di kalangan masyarakatnya sendiri merasa I am being treated fairly. Saya diberi kesempatan yang tidak jauh berbeda dengan tetangga saya. Pemimpin saya nggak korup amat. And I think this is a really important lesson untuk setiap negara, khususnya melihat betapa Amerika Serikat yang semua orang sebelum minggu lalu masih mengatakan bahwa it's still a beacon of democracy ya. Tapi menurut saya pengalaman minggu ini itu udah membuat reputasi Amerika Serikat benar-benar hancur. Tadi Presiden Zimbabwe yang dikenakan sanksi Amerika Serikat, sanksi ekonomi, mengatakan dengan kejadian ini, there is absolutely no moral high ground anymore for the US to punish the world under the guise of democracy. Sekarang sudah nggak ada lagi, Untuk Noriega udah nggak ada. Kalau ada Noriega, dia bilang kenapa saya ditangkap dulu. Makanya itulah, ini kan benar-benar runtuh ya, yang namanya modal yang sudah dibangun, persepsi yang sudah dibangun itu hilang dalam satu sore saja. Baik, Pak Dipo, 1-2 menit wejangannya. Ya, saya kira barangkali saya nggak mau jauh-jauh apa yang Patsy kemukakan dan teman-teman. Saya ingin baca aja ya. Buku ini memang tetap menarik walaupun pendek ya. Saya bilang tadi dari Patricia ini. It is a commonplace that we live in an era of demagogues. And it's a commonplace that demagogues are successful because they mislead dupes. Ya, kita jangan sampai jadi kayak begitu. Ship people with what it's obviously pandering, dishonesty, irrational rhetoric. Kita harus melawan itu. Apalagi dengan adanya teknologi yang sekarang, dan kita belum bisa menguasai semua, dan Cina dengan Amerika berbalap ini dalam tadi geopolitics, ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya memang ini harus dilawan. Jadi melawan sekarang Trump, yaitu dunia harus melawan bersama-sama karena itu unavoidable, tidak bisa dihindari terjadi teknologi itu menguasai seperti itu. Dan bagus kalau ada seperti kayak Twitter atau
Facebook dan other teknologi information ini yang bisa intervene juga, karena kita nggak mau menjadi orang seperti Trump bisa mengajak mempergilakan jokes atau dia membohongi, menipu dan juga mencurangi. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus kita lawan. Menurut saya apa yang Patsy bilang itu juga benar. Jadi saya kira sama-sama lah. Saya terima kasih hari ini saya diundang. Saya juga berterima kasih tentu saja atas kehadiran Pak Dipo Alam membuat forum ini bobot politiknya jadi tinggi gitu ya. Bobot diskusi kita baik sekali dengan hadirnya Patsy Widakuswara yang berlelah-lelah tadi nyetir dari Wilmington ya ke DC dan sekarang hadir dengan tetap cerah. Juga Dr. Philip Vermonte, tetangga saya di dekat sini. Juga Dr. Irman Lanti, tetangga saya juga tidak terlalu jauh. Ibu Suzy Sudarman tadi sayang sekali segera pergi karena harus mengajar. Memang sulit untuk tidak membandingkan Indonesia dengan Amerika, sama-sama punya penduduk yang banyak ya. Sekarang urutan kita beda-beda tipis saja 3-4 dan sama-sama melting pot, sama-sama punya fragmentasi plural gitu dan bahkan sama-sama di kaki burungnya membuat slogan, satu pluribus unum, satu lagi Bhinneka Tunggal Ika, yang kurang lebih hampir sama pengertiannya. Jadi kalau mereka yang besar itu tentu lebih rumit, pasti lebih rumit, dan kita juga perlu belajar dari tempat yang rumit seperti itu, walaupun beberapa hal terkait historis kita berbeda. Mudah-mudahan kita bisa melihat dalam 1-2 pekan lagi apa yang dilakukan oleh Amerika keluar dari situasi ini, dan mungkin mereka akan berhasil, dan kita bisa belajar, dan juga bagaimana tadi Pak Dipo mengecek apakah setelah Ronald Reagan yang bisa mempersatukan bangsa dengan pidato-pidato bernasnya itu di tangan Biden yang barangkali akan menjadi seperti kepala negara, dan mungkin Kamala Harris mulai magang sebagai kepala eksekutif bisa terjadi. Demikian, terima kasih banyak untuk Smart Listener juga sahabat Sonora. Satu pekan lagi kita akan jumpa. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Saya Chandra Lembah.